Semangat pagi, salam. Jumpa lagi kita dalam saat teduh pagi ini dengan Rehat edisi Selasa 3 November 2020. Kita siapkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-12. Kita mohon hikmat Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu di pagi yang indah ini. Kami diperkenankan lagi untuk menapaki kehidupan hari ini. Kami mohon tuntunan dan petunjuk Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini. Sehingga kami tetap berjalan pada kebenaran Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan berfirmanlah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini menyapa kita dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin. Tema perenungan firman Tuhan pagi ini adalah tak terkalahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa denominasi gereja pada setiap ibadah membuka kesempatan bagi yang rindu memberi kesaksian tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Termasuk gereja Toraja dalam akta liturgi syukur dan rumah tangga. Tentu dengan tujuan agar setiap orang atau keluarga dapat menyaksikan kuasa Tuhan sehingga imannya semakin dibangun. Alkitab menyaksikan bahwa kuasa Allah tidak dapat dihalangi oleh kuasa apapun. Seorang tukang sihir sekaligus nabi palsu bernama Bar Yesus, kawan gubernur Sergius Paulus, yang berusaha menghalangi pemberitaan firman Tuhan untuk sang gubernur, justru menerima hukuman dari Tuhan sehingga menjadi buta. Tukang sihir merasa terancam kehilangan kesempatan tinggal di istana gubernur, sehingga berusaha membelokkan gubernur dari kerinduannya akan kebenaran yang disampaikan oleh kedua rasul. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang adalah kebenaran yang tidak akan pernah ditaklukkan. Karena itu, dalam mengemban misi pelayanan di tengah-tengah dunia ini, kita akan berhadapan dengan berbagai kekuatan
penghalang yang datangnya dari si iblis yang dapat berwujud manusia, benda, uang, kekuasaan, dan lain-lain. Karena itu tetaplah beri ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja, dan jangan pernah mengandalkan kekuatan dan kehebatan diri sendiri. Bahkan jangan pernah memberi ruang pada kuasa-kuasa kegelapan untuk menguasai kehidupan kita, karena kuasa Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan, dan percayalah bahwa mengandalkan kuasanya berarti kita akan hidup dalam kemenangan bersamanya. Terpujilah Kristus, sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau senantiasa mempedulikan hidup dan kehidupan kami. Engkau senantiasa memberkati kami, menopang dan memelihara kami dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan pagi yang indah ini, kembali kami mengucap syukur atas perkenan-Mu, sehingga kami boleh membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pegangan kami dalam mengarungi kehidupan anugerah Tuhan hari ini. Kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, sehingga kami mampu untuk berpegang teguh pada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam Yesus Kristus di tengah-tengah hidup dan kehidupan ini. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan perjalanan kehidupan kami hari ini. Kiranya Tuhan tetap menolong kami, memberkati kami, mengaruniakan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami mampu mengangkat tugas pekerjaan pelayanan kami dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan pula yang akan memberkati setiap juang, karya, dan kerja kami, usaha dan rencana-rencana kami, sehingga semuanya berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri, dan membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan kami. Iya Bapa, kami pun datang dengan penuh kerendahan hati menyerahkan kehidupan anak-anak dan cucu-cucu kami. Berkenan Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam seluruh aktivitas mereka, baik yang sementara menuntut ilmu, bekerja dan mencari pekerjaan. Tuhan tuntun mereka, Tuhan arahkan mereka, karuniakan kesuksesan, keberhasilan bagi mereka semua. Keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan yang akan menuntun menyertai mereka dalam segala tugas tanggung jawab mereka semua. Bapa, kami berdoa membawa akan jemaat Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka semua. Biarlah ya Allah jemaat-Mu di Jemaat Efrata Bontang tetap terpelihara, karena Tuhan selalu memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan, buat majelis gereja-Mu, pengurus organisasi intragerejawi, kiranya Engkau berkati mereka semua. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu saudara kami Gerson dalam perjalanannya ke Jakarta Tuhan. Kiranya Engkau tuntun sertai, sehingga boleh tiba dengan selamat dan tak kekurangan suatu apapun. Kami pun berdoa Tuhan, membawa para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut. Dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini Tuhan, sehingga mereka pun tetap bersuka cita, dan kami pun tetap saling menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan akan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kiranya Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berperkara di dalamnya Tuhan. Tuhan yang akan pulihkan kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan kota yang kami cintai. Iya Bapa, berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, sehingga aman dan tentram. Di dalamnya kami tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang. Berkati, sehingga tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Berkati Tuhan
akan tim medis dalam pelayanan mereka, dalam tanggung jawab mereka merawat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Biarlah mereka boleh sehat dan mampu menjalankan pelayanan mereka dengan baik. Kami pasrahkan seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan. Tuhan yang akan menuntun kami, menyertai kami, sehingga kami tetap berjalan pada kebenaran Tuhan dalam menikmati berkat-berkat Tuhan sendiri. Ampuni dosa dan keterbatasan kami, sahuti kami. Kami datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.